Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurawang Kotasan dengan NIM 2022-73091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi investasi dalam ekonomi teknik. Investasi adalah kegiatan penting yang melibatkan biaya besar dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan usaha. Sebelum mengambil keputusan investasi, ada 2 pertanyaan yang penting. 1. Apakah investasi ini memberikan manfaat ekonomi? 2. Apakah pilihan ini merupakan alternatif terbaik? Untuk menjawab, kita memerlukan analisis sistematis dan rasional. Terdapat beberapa metode evaluasi yang umum digunakan, yaitu 1. Net present value, 2. Annual equivalent, 3. Internal rate of return, 4. benefit cost ration, 5. payback period. Setiap metode memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada kebutuhan evaluasi. Net present value adalah metode yang menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan suatu investasi. Jika NPV lebih besar dari 0, maka investasi dianggap layak. Jika NPV kurang dari 0, maka investasi tidak layak. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bisa dilihat contoh soal. Diketahui investasi sebesar 10 juta. Arus kas masuk 3 juta per tahun selama 5 tahun dan diskonto sebesar 10%. Hasil perhitungan NPV sebesar 1.371.333, maka investasi dikatakan layak. Annual equivalent atau AE. Metode annual equivalent merupakan kebalikan dari metode NPV karena AE mengubah nilai sekarang. Present value menjadi aliran kas tahunan yang setara selama umur proyek, dan pada metode AE aliran kas distribusi secara merata ke setiap periode selama umur investasi, baik untuk arus kas masuk maupun arus kas keluar. Konsep dasar equivalent uniform annual benefit, yaitu hasil pendistribusian merata dari case ini menghasilkan rata-rata pendapatan tahunan, sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut equivalent uniform annual cost. AE sama dengan EUAB kurang EUAC. Jika AE lebih besar dari 0, investasi dinyatakan layak. Jika AE lebih kecil dari 0, tidak layak. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal bisa dilihat. Selanjutnya penyelesaian soal. Diketahui investasi sebesar 120 juta, biaya operasional 10 juta per tahun, pemasukan 30 juta per tahun, nilai sisa 50 juta, overhaul 15 juta di tahun kelima, bunga 12%, investasi 8 tahun. Hasil perhitungan pada contoh soal di atas yaitu min 4,96 juta rupiah. Karena hasil min 4,96 lebih kecil dari 0, maka investasi tidak layak. Internal rate of return. Internal rate of return adalah metrik yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pengembalian investasi dalam bentuk presentasi, yang sering dimanfaatkan perusahaan atau organisasi untuk menilai profitabilitas suatu peluang investasi. IR merupakan tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, maka investasi layak. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal. Investasi sebesar 4 miliar. Mereka akan melunasinya dalam 4 tahun.
tahun. Investasi tersebut menghasilkan 500 juta di tahun pertama, 1 miliar di tahun kedua, 2 miliar di tahun ketiga, dan 2,4 miliar di tahun keempat dengan tingkat diskonto sebesar 8%. Setelah dihitung, IRR mendekati 9,6%, di bawah diskonto 10%, maka proyek sebaiknya ditolak. Terus benefit cost ration (BCR) adalah perbandingan antara nilai manfaat dan nilai biaya. Rumus dari BCR yaitu sigma benefit per sigma cost. Jika BCR lebih besar dari 1, dinyatakan layak. Jika BCR lebih kecil dari 1, dinyatakan tidak layak. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal BCR, bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Lihat penyelesaian soal. Dari berbagai metode yang telah dijelaskan, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Penggunaan yang tepat dapat membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.